Hai guys, jumpa lagi di Pecandu Film. Gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Hari ini aku akan merangkum film yang berjudul The Dead of Night yang dirilis pada tahun 2001. Film ini menceritakan tentang teror psikopat di sebuah tempat, yang mana psikopat ini kerap mengincar korbannya secara acak di berbagai tempat berbeda. Uniknya, psikopat ini selalu menggunakan topeng mirip serigala setiap melakukan aksi kejinya, hingga sepasang kakak beradik harus berjuang agar bisa terlepas dari serangan pembunuhan psikopat tersebut. Daripada penasaran, langsung aja ke alur filmnya. Film ini diawali dengan diperlihatkan padang rumput yang tandus, di mana seorang pria yang sedang mengendarai sebuah mobil tiba-tiba harus berhenti karena melihat seorang di tengah jalan yang terkapar tak sadarkan diri. Berniat untuk menolong orang tersebut, ia malah menjadi sasaran pembunuhan karena itu semua ternyata hanya sebuah jebakan untuk mencari mangsa. Salah satu dari mereka melihat selebaran acara rodeap yang ada di dalam mobil dan langsung menuju tempat berlangsungnya acara tersebut. Scene diperlihatkan di malam acara rodeap yang dihadiri oleh koboi-koboi terkenal. Diperlihatkan seorang cewek yang bernama Maddie yang lagi make up karena akan menjumpai kekasihnya yang merupakan bintang di acara itu. Ia bersama temannya lalu mendekati arena rodeap karena ternyata ayahnya juga terlihat sedang menyampaikan pidato untuk pemilihan di suatu daerah. Ayah Maddie adalah seorang tuan tanah yang tidak disukai oleh warganya karena selalu memaksa dalam jual beli tanah, dan sepertinya tak ada yang mendukung dalam pemilihannya itu. Kemudian pacar Maddie tampil untuk membuka acara rodeap dengan menunggangi seekor banteng yang lagi ngamuk. Datanglah seorang peliput berita untuk mewawancarai pacar Maddie. Kemudian Maddie dan pasangannya melipir ke tempat sepi untuk bermesraan. Tetapi di sana mereka malah diintip seseorang yang tidak suka dengan kedatangan mereka. Dan mereka pun pindah tempat lain yang lebih asyik untuk bercocok tanam di dalam dinginnya malam. Ternyata orang yang mengintip itu adalah psikopat yang di awal cerita membunuh pria di tengah jalan. Tiba-tiba selesai mantap-mantap, mereka mendengar suara gaduh dari luar. Karena suara yang terus mengganggu, pacar Maddie langsung memeriksanya. Beberapa saat kemudian terdengar suara tembakan pistol yang mana semakin membuat Maddie cemas di dalam mobil karena pacarnya tak kunjung kembali. Lalu Maddie pun ikut memeriksa kondisi di luar dari dalam mobil. Dan di sana ia melihat seorang lalu memilih untuk lari karena terus dikejar oleh mobil psikopat. Ia pun ditangkap oleh psikopat tersebut. Pagi harinya diperlihatkan seorang pria yang sedang mengejar target buruannya. Langkah pria itu terhenti karena tak dapat masuk ke sebuah tempat karena dipasangi pagar pembatas. Pria tersebut bernama Tommy. Ia melihat sobekan kain merah yang seperti kita tahu mirip dengan baju yang Maddie gunakan pada peristiwa psikopat semalam. Setelah menelusuri lebih lanjut, Tommy melihat bercak darah kering di tanah tersebut. Lalu Tommy menuju ke sebuah kafe. Di sana ia mendapat informasi dari pelayan kafe bahwa di daerah itu telah terjadi kasus hilangnya seorang bintang rodeap dan pacarnya kemarin malam. Tommy pun menjadi teringat karena telah menemukan potongan kain dan bercak darah di daerah peternakan yang tadi ia kunjungi. Ia lalu menghubungi polisi untuk memeriksa tempat tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut, polisi melihat sebuah mobil yang terparkir lalu mengeceknya. Ternyata di dalam mobil tersebut terdapat seorang perempuan yang sudah dalam keadaan tak bernyawa. Tak jauh dari area itu, polisi juga menemukan seorang pria yang sudah meninggal dalam keadaan mengenaskan. Karena kejadian itu, polisi pun meminta keterangan kepada Tommy yang memberikan informasi tentang kejadian pembunuhan tersebut. Salah satu polisi yang bernama Luke meminta keterangan kepada Tommy. Di situ Luke yang merupakan mantan pacar adik Tommy menceritakan bahwa mereka menemukan 2 orang yang sudah dibunuh di peternakan itu. Tommy pun tidak terima karena merasa dicurigai oleh polisi. Tapi karena tak ada bukti yang kuat, polisi pun mengakhiri pembicaraan tentang pembunuhan itu.
Scene diperlihatkan seorang cewek yang bernama Juni. Ia sedang membeli bensin dan mampir ke sebuah minimarket. Di situ Juni diganggu oleh pemuda yang lagi minum santai. Karenanya ia langsung meninggalkan tempat itu. Ketika hendak keluar minimarket, Juni menabrak seseorang yang aneh dan ia pun kembali melanjutkan perjalanannya. Di sini diceritakan bahwa Juni adalah adik Tommy. Juni akan menemui Tommy untuk berpamitan karena ia akan menetap di Jerman bersama pacar barunya. Di perjalanan, Juni berpapasan dengan Luke, polisi yang ternyata mantan pacar Juni. Luke sepertinya tidak suka dengan Juni yang mau pergi ke Jerman bersama pacarnya karena masih merasa cemburu. Lalu Juni meninggalkan Luke begitu saja. Ketika di perjalanan, Juni merasa risih karena diikuti oleh mobil yang ada di belakangnya. Ternyata pengemudi mobil itu adalah psikopat yang bertemu Juni di minimarket. Juni pun menghentikan mobilnya sejenak, tapi mobil itu justru tidak mendahuluinya. Karena takut, Juni langsung tancap gas pergi dari kejaran mobil psikopat. Juni yang akhirnya bisa menghindari mobil yang mengikutinya akhirnya tiba di rumah Tommy yang terlihat sedang bersama saudaranya yang bernama Ryan. Di situ Tommy sepertinya tidak mengizinkan Juni pergi ke Jerman bersama pacar barunya, tapi Juni pun tetap memaksa untuk meninggalkan kota itu. Beberapa lama kemudian setelah mereka ngobrol, Tommy melihat seekor kuda di pekarangan sekitar rumah. Setelah mengecek kuda tersebut bersama Ryan, Tommy meyakini kuda itu milik sahabatnya yang bernama Ronnie. Tommy lalu terpikir untuk mengembalikan kuda itu ke rumah Ronnie. Sesampainya di sana, ia pun mendengar suara tembakan dari dalam rumah. Tommy pun memeriksanya dan melihat sebuah mobil terparkir di sana. Karena merasa penasaran, Tommy pun mengintip rumah dan melihat temannya sedang disiksa oleh kedua psikopat. Tommy yang tak membawa senjata hanya bisa melihat temannya Ronnie beserta istrinya disiksa kemudian dibunuh oleh psikopat tersebut. Merasa rumah itu sudah aman, Tommy lalu memeriksa kondisi temannya dan langsung menelpon Juni. Ketika sedang menelpon, tiba-tiba ia diserang oleh psikopat yang ternyata masih berada di dalam rumah. Psikopat yang mendengar suara telepon Juni tampak kesal dan menghancurkan telepon tersebut. Kesempatan itu pun dimanfaatkan Tommy untuk kabur. Psikopat jelas mengejar Tommy dan langsung menembaki kakinya. Dari kejauhan, psikopat yang berkelakuan seperti serigala itu membuat ancaman kepadanya. Tommy pun berjalan pulang dengan tertatih-tatih akibat tembakan di kakinya. Sementara itu, di rumah Tommy, Ryan terlihat sedang menunggu Tommy di depan rumah karena ia tak kunjung pulang. Ryan melihat lampu gudang yang tiba-tiba menyala dan keberadaan mobil yang ada di sana. Sesampainya di gudang untuk mengeceknya, ia juga diserang oleh psikopat yang sebelumnya menyerang Tommy. Teriakan Ryan terdengar oleh Juni yang sedang tidur di dalam rumah. Juni memeriksa sumber suara dan melihat mobil Tommy di luar. Karena Juni merasa aneh, ia bergegas untuk mencari kunci mobil yang hilang. Juni di situ merasa diintai oleh seseorang. Ia pun lalu mengambil pistolnya untuk berjaga-jaga. Merasa ada yang tak beres, Juni kembali ke rumah untuk menemui saudara perempuannya yang bernama Amber. Juni pun mempertanyakan keberadaan Ryan yang merupakan suami Amber. Tapi Amber yang baru bangun tidur pun juga bingung karena Ryan sudah tak ada di tempat tidurnya. Juni dan Amber yang sedang merasa khawatir menemukan topi seseorang di atas meja makan. Karena ketakutan terus-terusan mendapat teror, mereka lalu bergegas menuju ke dalam mobil Tommy. Tapi ternyata kunci mobil Tommy juga sudah diambil oleh psikopat. Mereka akhirnya hanya bisa bersembunyi di dalam mobil. Tak lama kemudian mereka melihat Ryan keluar dari dalam gudang dalam keadaan lemas tak berdaya. Lalu psikopat itu pun menampakkan dirinya dari dalam gudang dan seketika langsung menghabisi nyawa Ryan dengan cara yang ekstrim. Saat itu Juni yang mempunyai pistol memberi peringatan kepada psikopat itu, tetapi psikopat itu tidak sedikit pun takut akan peringatan Juni. Kemudian psikopat membawa mayat Ronnie ke dalam gudang. Juni dan Amber histeris menyaksikan peristiwa tersebut. Tiba-tiba psikopat datang dari arah sebelah mobil dan hanya menakuti mereka berdua. Psikopat juga menteror mereka dengan memperlihatkan mayat Ryan yang tergeletak di atas mobil. Psikopat akhirnya menembaki Juni dan Amber dari kejauhan agar mereka keluar dari dalam mobil. Mereka berdua pun merencanakan sesuatu untuk keluar dari keadaan mengerikan tersebut. Juni yang berpura-pura tertembak lalu didekati oleh psikopat dan
singkat cerita, mereka pun bisa kabur dari psikopat. Juni yang berhasil lolos akhirnya mengetahui bahwa psikopat lebih dari satu orang. Merasa keadaan sudah aman, datanglah salah satu psikopat itu dan menghantam Juni. Juni yang sudah tak berdaya saat itu akan dibunuh oleh psikopat. Tetapi di waktu yang bersamaan datanglah Tommy dari belakang psikopat dan langsung menghantamnya. Lalu Juni pun menembak psikopat itu hingga mati. Berpindah pada Amber yang sedang berlari karena terus dikejar oleh psikopat. Di situ Amber yang kalah cepat bisa dijangkau dan ditembak mati oleh psikopat itu. Tapi anehnya psikopat mengambil cincin dari tangan Amber. Tommy dan Juni yang sedang di rumah merencanakan sesuatu untuk menjebak psikopat yang satunya lagi yang mereka yakini akan datang kembali. Mereka kaget bahwa Amber ternyata sudah dibunuh oleh psikopat itu. Mereka menipunya dengan menaruh mayat psikopat yang sudah mati di depan. Ketika psikopat itu kembali datang dan mendekati mayat temannya, Tommy pun lalu menyerangnya dan terjadi baku tembakan yang cukup sengit. Setelah merasa keadaan aman, Juni dan Tommy menuju ke mobil untuk kabur. Dan tiba-tiba sudah ada psikopat di depan mobil mereka. Terjadi tembakan yang mengenai Tommy. Tommy yang tertembak berusaha melawan psikopat yang akan menyerang Juni dengan sisa tenaga yang ia miliki. Dan di saat yang tepat datanglah polisi Lux yang langsung menembak psikopat itu hingga terkapar. Tanpa diduga ia justru menembak Tommy hingga mati dan menghampiri Juni untuk memperkosanya. Kayaknya Lux masih menyimpan sakit hati yang begitu dalam karena Juni meninggalkannya begitu saja. Beberapa saat kemudian terdengar tembakan dari mobil tersebut. Keesokan harinya suasana tampak sepi di tempat itu. Ternyata Junilah yang telah menembak Lux semalam karena akan memperkosanya. Dan film pun selesai. Oke guys, sekian video dari aku. Buat kalian yang suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Thank you.